Villa Bunga. Villa yang didirikan sejak tahun 1976 oleh Pak Sugeng, pemilik serta keturunan kedua setelah almarhum orang tuanya yang kemudian dijadikan villa olehnya. Villa dengan 5 kamar, 1 kolam berenang, dan halaman luas serta fasilitas lainnya ini menjadi villa pertama di daerah tersebut. Namun siapa sangka, Villa Bunga menjadi villa paling ditakuti pemiliknya dan warga sekitar. Bulan April di tanggal 13 merupakan hari pertama pembangunan Villa Bunga dimulai. Pak Sugeng yang memiliki keturunan darah Jawa pun melakukan rangkaian awal pembangunan dengan tradisi menduduk pondasi. Menduduk sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti menggali. Ya, menggali pondasi adalah hal pertama yang diharuskan oleh orang tua Pak Sugeng. Orang tua Pak Sugeng sendiri merupakan tokoh di daerahnya. Walaupun berdarah Jawa, mereka tidak memiliki masalah dengan warga sekitar yang notabene merupakan orang Sunda asli. Orang tua Pak Sugeng adalah pengusaha hewan ternak terbesar di daerahnya. Sebagian penghasilan mereka pun sering disisihkan untuk warga kampung sekitar yang membutuhkan. Orang tua Pak Sugeng dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. 2 bulan lebih berlalu. Proses pembangunan villa sedikit terhambat. Pak Sugeng mendapatkan kabar buruk tentang kedua orang tuanya yang mengalami kecelakaan hebat, yang akhirnya menewaskan kedua orang tuanya tersebut. Pak Sugeng yang merupakan anak tunggal pun mendapatkan hak waris lahan besar dan peternakan milik orang tuanya. Setelah 40 hari meninggalnya orang tua Pak Sugeng, pembangunan villa kembali dilanjutkan. Akibat kekurangan modal untuk membangun villa, Pak Sugeng akhirnya menjual peternakan warisan kedua orang tuanya. Hasil penjualan peternakan tersebut ia bagi 2. 50% untuk melanjutkan pembangunan villa, dan 50% lagi digunakan untuk maharguna menikahi kembang desa bernama Bunga. Pembangunan villa pun berlanjut. Pak Sugeng pun akhirnya menikahi Bunga. Pembangunan villa yang direncanakan rampung selama 10 bulan ternyata meleset. Dana dari penjualan lahan peternakan pun telah habis. Pak Sugeng hanya tinggal memiliki emas kawin yang bisa digunakan untuk melanjutkan pembangunan villa. Ya wajar, setelah peternakan dijual, Pak Sugeng tidak memiliki pemasukan lagi. Ia hanya berharap villanya cepat selesai dan memulai bisnis baru. Keputusan berat pun akhirnya diambil oleh Pak Sugeng. Setelah 1 tahun pernikahan dengan Bunga, Pak Sugeng secara diam-diam menjual seluruh emas kawin yang merupakan hak istrinya. Memang, Pak Sugeng berjanji akan menggantikan emas kawin tersebut setelah villa mereka selesai. Namun, sang istri kepalang marah dan minta dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Pak Sugeng tidak memiliki pilihan. Demi villa tersebut, Pak Sugeng juga harus ikhlas. 1 bulan setelah kejadian tersebut, akhirnya villa yang diimpikan Pak Sugeng akhirnya tuntas. Betapa senangnya Pak Sugeng melihat villa masa depannya siap beroperasi. Namun, Pak Sugeng melupakan tradisi munggah molo. Tradisi yang dianggap wajib di keluarganya saat membangun bangunan. Pak Sugeng kembali membutuhkan dana yang cukup banyak. Di kala kememetan Pak Sugeng, ia tiba-tiba dihampiri kawan lamanya, Edi. Pak Sugeng menceritakan ia sedang kesulitan keuangan dan hendak meminjam sejumlah uang kepada Edi. Sayang, Edi pun tidak bisa memberikan pinjaman dana yang dibutuhkan Sugeng. Alih-alih hendak memberikan solusi lain, Edi malah menawarkan Pak Sugeng untuk berkunjung ke salah satu orang pintar di kampung tersebut. Dengan lantang, Pak Sugeng menolak tawaran Edi. Hari demi hari berlalu. Pak Sugeng yang semakin bingung pun akhirnya mengunjungi rumah Edi. Tanpa berpikir panjang,
Pak Sugeng menerima tawaran dari Edi untuk dipertemukan dengan orang pintar yang disarankan oleh Edi. Dalam perjalanannya menuju pondok, keyakinan Pak Sugeng pun terus memuncak. Ia tak punya pilihan. Demi villa impian serta keberlangsungan rumah tangganya, ia semakin mantap melangkah. Dengan berjalan kaki selama hampir 40 menit, akhirnya Pak Sugeng yang ditemani Edi sampai di pondok tua yang cukup angker. Dengan sedikit basa-basi, Pak Sugeng berbincang dengan orang pintar yang biasa dipanggil Ki Anwar oleh warga kampung tersebut. Setelah mendengar cerita dari Pak Sugeng, Ki Anwar hanya sedikit tertawa dan menyebut, "Orai." Pak Sugeng tidak punya pilihan. Keyakinan hatinya mengarahkan dirinya untuk mengambil pilihan dari Ki Anwar. Sepulang dari pondok Ki Anwar, Sugeng pun meminta bantuan dari Edi untuk membantu mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk ritual orai. Keesokan harinya, di sore hari, Edi menghampiri Pak Sugeng di vilanya. Segala syarat dan keperluan telah disiapkan dengan matang. Tepat pukul 10 malam, Ki Anwar datang dan langsung menuju kamar utama di villa tersebut untuk digunakan sebagai tempat dilangsungkannya ritual orai. Perlahan namun pasti, Pak Sugeng mulai membuka baju yang ia kenakan. Ritual pemanggilan pun selaras dilakukan oleh Ki Anwar. Ya, Pak Sugeng akan bersetubuh dengan siluman ular. Ini merupakan syarat agar Pak Sugeng mendapatkan dana yang ia butuhkan. Tanpa memikirkan konsekuensi yang akan ia hadapi ke depan, ritual pun langsung dimulai. Tak perlu waktu lama, 1 minggu setelah ritual tersebut, Pak Sugeng tiba-tiba memiliki banyak uang. Aneh tapi nyata, itu yang dialami oleh Pak Sugeng. Besoknya, Pak Sugeng langsung menjalankan tradisi syukuran atas pembangunan villa. Seluruh warga kampung diundang, tak lupa Bunga, istrinya yang akhirnya kembali ke pelukan Pak Sugeng. Villa impian Pak Sugeng diberi nama Villa Bunga, sesuai dengan nama istrinya. Villa inilah yang akan menjadi villa paling ditakuti pemiliknya dan juga warga sekitar.